Halo, perkenalkan nama saya Gita Pradita Hasana dari Fakultas Fisip semester 5 dengan NIM 1967201035. Ingin memaparkan materi dari mata kuliah konflik dan konsensus. Langsung saja ke pembahasan. Abstrak, manusia adalah makhluk konfliktis, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena merupakan aspek permanen dalam kehidupan sosial. Konflik pada tataran tertentu sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar menjadi lebih baik. Pendahuluan, pada hakikatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah atau kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. B. Dasar-dasar teori tentang konflik. Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyelesaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Selanjutnya terdapat teori model konflik atau konflik model Tweng model. Bagi suatu masyarakat, yaitu model konflik yang memiliki anggapan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri yang melekat pada setiap masyarakat adalah proses perubahan. Yang kedua, pada setiap masyarakat terdapat konflik dan hal tersebut merupakan gejala yang wajar. Yang ketiga, pada setiap bagian dari masyarakat terdapat peluang untuk terjadinya integrasi dan perubahan sosial. Yang keempat, adanya sejumlah orang yang mempunyai kekuasaan merupakan faktor integrasi yang penting. Yang kelima, pengendalian konflik dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial tertentu yang berfungsi untuk menciptakan akomodasi. D. Penyebab konflik. Secara konseptual, konflik merupakan pertentangan antara dua orang atau lembaga yang disebabkan adanya perbedaan dalam mencapai kebutuhannya. D. Pengaturan konflik. Ada beberapa bentuk dalam proses penyelesaian konflik, yaitu menghindari atau avoidance, pemecahan masalah secara informal atau informal problem solving, bernegosiasi atau negotiation, munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi atau mediation, kemunculan pihak lain yang memberikan bentuk penyelesaian atau executive dispute resolution approach. Pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau arbitration, intervensi pihak berwenang dalam memberi kepastian hukum atau judicial approach, dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal atau extra-legal approach. Terima kasih. Sebelum saya beralih, saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.